Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan masih memperhatikan semua adegan yang terjadi pada Ling Tian. Setelah terpojok melawan Feng Zhen, tubuh Ling Tian tiba-tiba membengkak menjadi 100.000 kaki. Sehingga Feng Zhen ketakutan dan memutuskan segera mundur. Bersamaan dengan datangnya 9 sosok monster tua dari klan Yuan Shen, perubahan mendadak itu mengejutkan monster tua bernama Wu yang baru saja mengambil tindakan. Dan bahkan monster tua yang berada di sampingnya juga ikut terkejut. Selain terkejut, ada juga sentuhan horor yang melintas di mata mereka. Bagaimanapun mereka tidak pernah menduga bahwa tubuh Ling Tian bisa menerobos 100.000 kaki. Hanya sejumlah kecil tubuh keabadian fisik alam leluhur yang dapat mencapai kekuatan yang sama denganku. Dan dia tidak mungkin menembus tubuh keabadian fisik alam leluhur. Pupil mata Feng Zhen tiba-tiba menyusut. Dia merasa pemandangan ini benar-benar di luar imajinasinya. Bagaimana seseorang bisa menjadi begitu kuat hanya dalam waktu 1000 tahun? Ini tidak mungkin. Jelas kualifikasinya telah diberikan kepadaku, tetapi mengapa dia masih bisa sekuat ini? Pupil mata Feng Zhen terus menyusut. Ucap Feng Zhen, pupil matanya terus menyusut hingga seukuran mata jarum. Dan dia terus berdiri memandangi raksasa 100.000 kaki di depannya. Hal ini benar-benar memberikan dampak pada psikis jiwa Feng Zhen. Jika dia tidak berada di alam leluhur, maka orang ini memiliki fisik yang tidak pernah muncul di klan Yuan Shen kita. Beberapa sosok saling memandang dan mata mereka terbelalak seolah-olah mereka mengingat sesuatu. Tubuh kuno super raksasa. Jika itu benar tubuh raksasa, maka tingginya akan lebih dari 100.000 kaki. Bagaimanapun tubuh keabadian fisik super raksasa telah menghilang begitu lama. Orang ini mungkin menyembunyikan kekuatannya. Dan kecil kemungkinannya memiliki fisik kuno yang legendaris. Meskipun itu bukan tubuh keabadian fisik super raksasa, tampaknya kualifikasinya tidak hanya tidak lebih lemah dari Feng Zhen, tetapi bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Akan sangat disayangkan jika klan Yuan Shen dimusnahkan olehnya. Apa gunanya memiliki banyak bakat jika orang ini sulit dikendalikan? Dan jika memaksanya untuk tetap tinggal di klan Yuan Shen hanya akan membawa bencana, maka kita harus memusnahkannya. 9 sosok itu terlihat dengan mata yang rumit, dan mereka sepertinya memiliki pemikirannya sendiri. Setelah percakapan yang terjadi di antara mereka, terlihat bahwa kebanyakan dari mereka tidak bersedia mempertahankan Ling Tian. Usir dia secepatnya. Tunggu dulu, anak ini baru berusia 1000 tahun, dan dia bisa mencapai tahap seperti itu. Dia putra Raja Yuan generasi ke-13. Jika dibiarkan pergi, maka bisa menimbulkan bencana. Jadi dia harus dibawa ke klan atau bunuh dia. 9 sosok itu mengangkat tangan mereka dan melihat tubuh 100.000 kaki dengan mata yang rumit. Mereka juga memiliki pemikirannya masing-masing. 9 lelaki tua sialan itu benar-benar ingin menyerang seorang anak kecil. Ucap suara Raja Yuan terdengar di telinga Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan tersenyum pahit. Hal ini seolah-olah memberitahunya bahwa monster berumur 1000 tahun itu tampak seperti anak-anak dibandingkan dengan monster berumur panjang seperti dirinya. Apakah kau benar-benar tidak ingin kembali ke klan? Salah satu dari sosok itu bertanya dengan suara yang dalam. Namun suaranya tidak berlebihan, sehingga ada sedikit harmoni di mata tersebut. Sebelumnya aku hanya ingin mencari tahu di mana, bagaimana, dan bagaimana ayahku meninggal. Ucap suara pelan terdengar dari Ling Tian tanpa ada kesedihan yang terlintas di matanya. Adapun Feng Zhen saat ini, dia telah mundur ke tempat yang tidak jauh dari tubuh keabadian fisik super raksasa. Saat Raja Yuan generasi ke-13 meninggal, kami juga sangat sedih. Ucap sosok monster tua lainnya mencoba menenangkan Ling Tian. Itu bukan omong kosong. Semakin kami memikirkannya, maka semakin kecil keinginan kami untuk mengabaikannya.
Jika kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang anak, maka kau harus menanggung akibatnya dan kembali ke dalam klan. Ucap monster tua Wu berteriak tanpa menunjukkan belas kasihan. Tampaknya bahkan 100.000 kaki pun tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa baginya. Aku tidak mau. Jawaban yang keluar langsung membuat monster tua Wu dan beberapa sosok lainnya langsung terdiam. Tahukah kau berapa banyak junior yang bisa berbicara dengan kami? Ketahuilah tidak banyak orang di seluruh dunia yang berani berbicara seperti itu. Tiba-tiba dengusan dingin keluar dari sosok itu, bersamaan dengan perkataan yang dingin dan tegas. Sudah lama sekali aku tidak begitu diremehkan seseorang. Sosok monster tua lainnya berkata dengan nada yang sangat kesal. Pada akhirnya klan Yuan Shen akan tetap kuhancurkan. Ucap Ling Tian. Dengan tubuh raksasa sebesar 100.000 kaki masih belum bisa mereka pengaruhi. Dan masih berbicara dengan nada arogan. Sehingga kesembilan sosok itu langsung mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Meskipun kau tidak tumbuh di klan Yuan Shen, namun dengan darah yang mengalir di tubuhmu kau tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Karena kau keras kepala dan kau juga mendorong situasi menjadi lautan api, maka hari ini kami akan mengambil kembali garis keturunan klan Yuan Shenmu. Ketika tinjunya jatuh, monster tua Wu yang pertama menanggung bebannya. Namun dia segera mengangkat tangan ke arah Ling Tian yang tinggi 100.000 kaki. Terlihat sebuah cermin sebesar telapak tangan raksasa mampu menutupi sosoknya di langit. Sehingga tubuh fisik Ling Tian runtuh dengan cepat. Meskipun dia juga mengayunkan tinjunya, namun celah besar itu masih tidak dapat diperbaiki. Dasar orang yang sombong. Meskipun kau putra dari Raja Yuan, kau pasti akan mati hari ini. Saat ini terlihat tubuh fisik Ling Tian terus-menerus meledak dan runtuh. Kekuatan cermin pada telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggungnya. Bahkan jika dia memiliki tubuh 100.000 kaki. Namun dia tetap tidak mampu mengalahkan monster tua ini. Monster tua itu mencubit Ling Tian di udara. Sehingga daging serta darahnya meledak. Saat ini dia segera diselimuti oleh tekanan tak terlihat dan dia terlihat sangat menyedihkan. Meskipun anak ini sangat berbakat, namun tidak masalah jika kita membunuhnya. Bagaimanapun jika anak ini mengetahui tentang ayahnya, maka itu akan menjadi masalah. Yang terbaik adalah memberantas segala sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Setelah beberapa pemikiran, kesembilan sosok tersebut dengan cepat mencapai kesepakatan. Meskipun sebagian kecil dari mereka tidak berpikir demikian, namun sepertinya situasinya tidak bisa diubah. Seluruh klan Yuan Shen harus mati hari ini. Ucap Ling Tian yang berlumuran darah sekali lagi meledak dengan raungan yang mengejutkan. Raungan ini sebenarnya menyebabkan kesembilan sosok itu mundur dan darah mereka melonjak. Sementara itu cahaya kemasan yang menderu di tubuh fisik Ling Tian masih terus meluas. Mata dari 9 sosok itu tegas dan menyusut karena raungan mengejutkan Ling Tian. Dalam hal kekuatan, raungan barusan tidak mengejutkan mereka. Tetapi ada tekanan di darah klan Yuan Shen mereka sendiri. Seolah-olah raungan ini memberitahukan klan Yuan Shen bahwa Ling Tian adalah raja yang sebenarnya. Dia benar-benar klan Yuan Shen super raksasa. Jika dia sudah besar dan menjadi raja baru di klan Yuan Shen, dia mungkin bisa memimpin klan Yuan Shen keluar dari masalah. Adegan yang tiba-tiba itu membuat kesembilan sosok itu menjadi ragu-ragu. Namun cahaya biru tiba-tiba menderu ke arah Ling Tian. Dan itu langsung menembus jantungnya secepat guntur. Saat berikutnya tubuh fisik Ling Tian yang diselimuti cahaya biru terus mengembang lalu berhenti. Terlihat cahaya biru menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan dia menyemburkan beberapa suap darah dan auranya dengan cepat menjadi lemah. Cahaya biru ini datang dari suatu tempat. Sepertinya itu mengandung racun dan bisa membunuh klan Yuan Shen dalam sekejap. Ling Tian segera menemukan lukanya karena masih belum bisa memahaminya. Sepertinya Ling Tian belum punya rencana untuk pergi sejak dia datang ke klan Yuan Shen setelah penantiannya selama 1000 tahun. Pada saat yang sama, ada sesosok tubuh yang berdiri di bintang klan Yuan Shen. Dan ada segel bintang 9 yang berkedip-kedip di antara alisnya. Namun selain segel bintang,
Ada juga tanda yang menjulang. Saat melihat tanda ini, Xiaoyan juga langsung membuka matanya dengan lebar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.